Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorhinabat. Pemirsa, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap misteri kematian Aibda Hendra Marta Utama, 42 tahun, anggota Polres Muara Jambi yang ditemukan kurir paket sudah tak berjawa di rumahnya di perumahan Gria Golf Garden RT 26, Kelurahan Pembatas Sulur, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi pada Selasa siang. Korban ditemukan dengan kondisi tergeletak di dalam ruangan samping rumahnya dengan menggunakan celana jeans panjang tanpa menggunakan baju. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, diketahui bahwa korban meninggal akibat penganiayaan. Polisi telah menangkap dan menetapkan satu orang tersangka yang diketahui bernama Nofri Ardi, 38 tahun, seorang oknum anggota organisasi masyarakat Ormas yang juga teman sepermainan korban. Pengungkapan pelaku berawal dari kesaksian tetangga korban yang menerangkan jika pada hari Minggu 18 Mei 2025 sekitar pukul 8.14 WIB, saksi melihat korban berada di dalam rumahnya bersama pelaku Nofri Ardi. Polisi akhirnya mengamankan pelaku di rumahnya dan sebelum menetapkan Nofri Ardi sebagai tersangka, pihaknya juga sudah 4 kali melakukan olah TKP dan menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka. Dalam rilis resminya pada Senin siang, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar menyebut kasus ini terungkap berawal dari hasil otopsi dari Polda Jambi. Diketahui bahwa korban tewas karena dipukul di bagian kepala. Motif pembunuhan sendiri adalah pelaku kesal dengan korban karena tak terima ditagih hutang oleh pelaku sehingga timbul pertengkaran di antara mereka. Pelaku yang merupakan teman korban menagih hutang sebesar Rp150.000. Namun korban menolak membayar dengan berbagai alasan. Berdasarkan penyidikan penanganan kasus yang simultan, kurang dari 24 jam, kasus ini pada hari Selasanya dapat diungkap, di mana diawali dari hasil pemeriksaan otopsi dari tim forensik Polda Jambi menemukan bahwa korban anggota kami ini meninggal karena dipukul kepalanya, gitu, ya. Dan dilakukan serangkaian olah TKP secara saintifik, baik itu pemeriksaan terhadap barang bukti fisik, di mana berhasil disita pada saat itu adalah yang pertama 2 dumbbell pink, 2 apa 1 Pak? 1 ya? 1 ya, 2 ya, tapi 1 digunakan. Lalu yang kedua, handphone baik milik tersangka maupun korban, sepeda motor, baju yang dikenakan, dan 1 meja di mana ada bekas jejak darah di sana. Dan kami juga telah melakukan pemeriksaan secara digital sehingga ditemukan alat bukti digital, dan ini semua bersesuaian dengan keterangan para saksi dan tersangka yang akhirnya mengaku bahwa yang bersangkutan adalah teman dengan korban. Nah, adapun motifnya adalah karena tersangka Nofri Ardi ini adalah korban punya hutang terhadap tersangka. Dia jengkel, lalu mereka berdua ya pada hari Minggunya, Minggu malam, didorong, dan pada saat itu memang tidak ada orang lain di rumah atau di TKP ini. Nah, setelah terdorong, tentunya didahului sebelumnya dengan pemukulan baik menggunakan tangan maupun sikutnya. Nah, kena ke meja, lalu yang bersangkutan korban jatuh dan diakhiri dengan pemukulan di kepala. Lalu tersangka Nofri Ardi ini meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Sementara itu, tersangka Nofri Ardi mengaku dirinya hilaf dan tersinggung kepada korban karena telah menghina pelaku saat dirinya menagih hutang. Baik pelaku dan korban memang kerap saling meminjamkan uang masing-masing untuk kebutuhan sehari-hari. Menghina itu, Pak. Dia yang nagih atau kau yang nagih? Pertamanya kan kita punya utang sama dia. Kau juga punya utang sama dia. Ya, Nagih. nagihnya itu sebelum kasar mulutnya kan.
seperti beberapa waktu itu kami ketemuan di situ, entah kenapa secara spontan aja gitu kan. Dia menyambut tugas saya kasih, katanya besok dapat pinjaman 10 juta kebalikan kata dia. Tapi ternyata sampai pagi nggak ada dibalikannya kan. Sementara kita butuh untuk pembayaran rumah, asuran rumah. Di situ kita jengkel. Jadi kamu sudah ada kesal sebelumnya ya? Kesal secara spontan gitu. Sebelumnya sebelum datang ke rumahnya juga sudah ada rasa kesal. Belum Pak, sesudah dia minjam uang saya ada sekitar 450 atau 350 lah, kurang lebihnya. Yang berutang duluan siapa? Abang Saya dulu Pak. Enggak ada. Berarti tidak ada motif lain ya, Nop? Istilahnya tuh memang kau rencanakan atau kayak mana? Ada tidak, Dok? Enggak ada, Spontan, cuma ya? saya harus spontan aja gitu. Karena kesal. Berapa lama kena dengan almarhum? Nyesal nggak kok? Nyesal Pak. Nyesal ya? Kawan kecil ya Bang? Iya kawan dari kecil. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 buah barbel berwarna merah jambu berukuran 1 kg, tas pinggang, kartu anggota Ormas Pemuda Pancasila, kartu pers, KTP, handphone, dan 1 unit sepeda motor. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 junto pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Sorinabar, sampai jumpa.